Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Siti Rohima dari mahasiswa PLP Universitas Siliwangi. Di sini insya Allah saya akan membimbing pembelajaran kalian dalam mata pelajaran ekonomi lintas minat di kelas 11 MIPA 7. Nah, insya Allah materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi mengenai ketenagakerjaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi, yaitu mengenai ketenagakerjaan. Sebelumnya ada yang tahu nggak ketenagakerjaan itu apa? Suara. Baik, untuk materi pembelajaran akan kita bahas hari ini adalah mengenai konsep ketenagakerjaan dan juga upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja sistem upah. Nah, untuk pengangguran, insya Allah akan kita bahas di minggu yang akan datang. Yang pertama akan kita bahas mengenai konsep ketenagakerjaan. Nah, sebelumnya dalam ketenagakerjaan itu ada beberapa istilah. Yang pertama, ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan itu pengertiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Memiliki pengertian bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Entah itu tenaga kerja ada pada saat waktu mereka sebelum bekerja, ketika mereka bekerja, ataupun bahkan sesudah masa kerja mereka habis. Untuk yang kedua, tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja itu merupakan setiap orang ataupun individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Barang ataupun jasa yang dihasilkan mereka itu bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat untuk konsumsi di masyarakat. Nah, yang ketiga ada angkatan kerja. Angkatan kerja itu merupakan jumlah penduduk ataupun masyarakat, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang ada dalam usia produktif. Nah, usia produktif itu berada di rentang usia 15-64 tahun, yang sedang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Tetapi dalam angkatan kerja ini, tidak semua usia produktif itu termasuk ke dalam angkatan kerja. Termasuk saya, mahasiswa, dan juga kalian sebagai siswa. Itu tidak termasuk ke dalam usia angkatan kerja. Maka dari itu, dalam angkatan kerja itu ada istilah tingkat partisipasi angkatan kerja yang dapat dicari dengan cara presentasinya dapat dicari dengan cara membagi jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100%. Itu dapat menghasilkan persentase tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, yang terakhir ada kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja ini merupakan ketersediaan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat diisi oleh angkatan kerja. Istilahnya lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, yang selanjutnya itu mengenai jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik ini merupakan suatu tenaga kerja ataupun pekerjaan yang dapat diperoleh melalui proses pendidikan, baik itu pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Contohnya, salah satu contohnya itu saya sendiri. Saya kuliah sebagai mahasiswa berada di dunia pendidikan, sedang mengenyam pendidikan sarjana untuk memperoleh
untuk menjadi seorang tenaga pendidik, yaitu guru. Nah, maka untuk menjadi seorang guru itu diperlukan proses pendidikan terlebih dahulu. Itu contoh untuk tenaga kerja terdidik. Yang selanjutnya, tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih ini diperoleh melalui suatu pelatihan ataupun pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya itu ada supir, montir, dan kalau digambar itu penjahit. Nah, mereka itu ada latihan-latihan tertentu, latihan terlebih dahulu untuk memperoleh atau untuk mengetahui cara menjahit seperti apa, cara mengendarai kendaraan itu seperti apa. Mereka harus latihan terlebih dahulu sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan menjadi seorang sopir, seorang penjahit. Nah, yang terakhir itu ada tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Nah, artinya ini tuh untuk menjadi seorang tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih itu tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatihan khusus. Contohnya itu kuli bangunan. Nah, untuk kuli bangunan itu mereka tidak perlu sekolah jauh-jauh sampai menjadi sarjana ataupun tidak ada latihan-latihan tertentu untuk menjadi seorang kuli bangunan. Mereka bisa hanya dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki oleh mereka sendiri. Yang selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja ini, ada beberapa pihak yang dapat terlibat dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Ada yang tahu nggak siapa aja yang bisa terlibat dalam peningkatan kualitas tenaga kerja? Ada yang tahu? Dari catatan kemarin, oke, kalau tidak ada yang tahu, yang pertama ada peran pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah itu berperan untuk menyediakan berbagai pusat latihan kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pemerintah itu dapat mendirikan berbagai balai latihan kerja seperti BLK. Yang kedua ada pihak swasta. Peran pihak swasta itu seperti apa sih? Nah, pihak swasta dapat ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, itu salah satunya dengan menciptakan kerjasama, baik itu antar sekolah maupun dengan kampus. Nah, kerjasama swasta itu dapat menyediakan apa sih dalam program kerjasama antar kampus ataupun sekolah? Contohnya itu program magang yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan ataupun pengalaman kepada siswa ataupun mahasiswa tentang dunia pekerjaan sebelum nantinya mereka terjun langsung ke dunia pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu oleh individu atau diri kita sendiri. Individu yang pertama dapat membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Artinya SDM yang dimiliki oleh kita sebagai masyarakat itu harus sesuai dengan SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua itu menanamkan jiwa berwirausaha. Yang selanjutnya ada sistem upah. Upah. Apa sih upah? Nah, upah merupakan hak yang dapat diterima oleh seorang pekerja dan juga dinyatakan dalam bentuk uang sebagai suatu imbalan terhadap jasa yang dilakukan. Artinya setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja itu mendapatkan imbalan. Imbalannya biasanya dalam bentuk uang yang diterima oleh pekerja pada waktu tertentu. Nah, dalam upah ini ada beberapa teori. Yang pertama ada teori upah alami. Teori upah alami ini dikemukakan oleh pakar ekonomi, yaitu David Ricardo. Nah, dalam hal ini, David Ricardo itu berpendapat bahwa upah yang dapat diperoleh oleh
para pekerja ataupun buruh itu merupakan upah yang besarnya itu tergantung pada permintaan dan juga penawaran tenaga kerja yang ditawarkan oleh produsen. Artinya, dalam teori upah alami ini, upah itu ditentukan oleh produsen sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Yang kedua ada teori upah besi. Nah, teori upah besi ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Nah, teori upah besi ini bertentangan dengan teori upah alami. Dalam hal ini, Ferdinand itu menolak teori upah alami yang dikemukakan oleh David Ricardo, di mana Ferdinand Lassalle ini berpendapat bahwa teori upah alami itu dapat menimbulkan tekanan terhadap para pekerja. Kenapa? Karena upah yang ditetapkan oleh produsen itu dianggap memberikan tekanan, menekan kepada buruh. Jadi buruh itu tidak dapat menentukan upah yang dapat mereka peroleh. Nah, dalam hal ini, dalam teori upah besi itu, maka dibentuklah suatu serikat buruh atau serikat pekerja, di mana dalam hal ini para serikat itu bertugas membuat kebijakan terhadap upah bagi para produsen untuk diberikan kepada para pekerja. Nah, yang selanjutnya yaitu teori upah etika. Nah, dalam teori upah etika ini, upah yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerja itu harus sesuai dengan beban pekerjaan yang dilakukan. Ketika beban yang mereka lakukan itu tinggi, maka upahnya juga cenderung tinggi. Namun ketika beban pekerjaannya itu rendah ataupun sedikit, maka upahnya juga disesuaikan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Yang selanjutnya itu ada penentuan tinggi rendahnya upah. Itu didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, permintaan tenaga kerja. Yang kedua, penawaran tenaga kerja. Dan yang terakhir itu kemampuan kerja. Selanjutnya ada fungsi sistem upah. Ada 3 fungsi dalam sistem upah. Yang pertama itu sebagai fungsi sosial, di mana fungsi sosial ini berfungsi untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Jadi pemberian upah yang diberikan oleh perusahaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat itu dapat hidup dalam kondisi yang layak. Yang kedua, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang. Jadi artinya ketika seseorang melakukan pekerjaan, entah itu untuk menghasilkan barang atau menghasilkan jasa, mereka itu diberikan imbalan ataupun gaji sebagai hasil dari kegiatan pekerjaan mereka. Yang selanjutnya, memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Nah, dalam hal ini pendapatan nasional juga berhubungan dengan ketenagakerjaan, di mana ketika upah yang diterima oleh masyarakat itu ataupun pendapatan yang diterima oleh masyarakat itu besar, maka dapat meningkatkan kualitas pendapatan nasional. Yang selanjutnya ada sistem upah yang dianut di Indonesia. Yang pertama ada upah menurut prestasi kerja. Nah, dalam hal ini prestasi kerja itu dilihat dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai oleh para pekerja. Ketika pekerjaan yang mereka lakukan itu dilihat dari jumlah sedikit atau banyaknya produk yang dihasilkan, maka semakin besar juga upah yang dapat diterima. Yang kedua, dilihat dari
lamanya bekerja. Jadi dilihat dari lamanya bekerja, jam kerja. Semakin lama mereka bekerja, itu berarti mereka menghasilkan produk semakin banyak. Artinya upah yang mereka terima juga semakin banyak. Tetapi ketika mereka hanya bekerja, misalkan hanya 1 jam atau 2 jam, otomatis barang yang mereka hasilkan itu sedikit. Jadi upah yang mereka terima itu sesuai dengan jam kerja mereka. Yang ketiga ada upah borongan. Nah, upah borongan itu diperoleh berdasarkan kesepakatan antara para pemberi kerja dan juga penerima pekerjaan. Jadi upah yang diberikan oleh pemberi pekerjaan itu disepakati antara penerima kerja, tidak disepakati oleh satu pihak. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem upah bonus. Nah, untuk sistem upah bonus ini, bonus itu diberikan di luar dari gaji pokok ataupun upah mereka. Ini bertujuan untuk memberikan kinerja ataupun pekerjaan yang mereka lakukan itu dapat dilakukan dengan lebih baik. Sehingga diberikanlah suatu bonus. Tetapi bonus ini di luar dari gaji. Misalkan gaji pokok biasanya mereka itu 3 juta. Nah, ada bonus 1 juta untuk tiap bulannya. Yang selanjutnya yaitu sistem mitra usaha. Contohnya ketika saya bekerja sama dengan teman saya untuk dalam suatu pekerjaan ataupun membuat suatu perusahaan, dan perusahaan saya itu memperoleh suatu keuntungan, maka keuntungan yang diperoleh itu dibagi dua antara mitra satu dengan mitra dua, antara saya dan juga teman saya. Yang selanjutnya itu mengenai upah minimum. Nah, upah minimum itu merupakan upah standar yang diberikan kepada tenaga kerja agar dapat mempertahankan kesejahteraan dan juga hidup dengan layak, sehingga tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, upah minimum itu ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2000. Dalam hal ini, setiap daerah ataupun setiap wilayah itu memiliki upah minimumnya masing-masing, disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Jadi untuk upah minimum itu upah yang ditentukan jumlah minimalnya oleh pemerintah agar ini bertujuan untuk tenaga kerja itu dapat hidup dan mempertahankan kesejahteraan mereka agar hidup tidak berada di bawah garis kemiskinan. Oke, udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, aku pengen nanya, izin bertanya. Sebutkan namanya. Amel. Absen 03. Udah, gini Bu. Mengapa misalnya tuh kayak guru honorer, terus yang ngajarnya teh di pelosok gitu, mereka teh nggak diperhatiin, terus nggak diberi upah yang sesuai dengan pengorbanan mereka, Bu. Sebelum saya jawab, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Amel di antara kalian? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang bisa menjawab, saya di sini akan mencoba menjawab ya. Guru. Dalam tingkatan guru itu kan ada PNS, kalau sekarang tuh ada P3K juga. Nah, kenapa gaji guru honorer itu kecil, tetapi pengorbanan mereka itu besar? Kalau untuk
gaji PNS itu kan sudah ada ketentuannya dari pemerintah. Nah, sedangkan untuk gaji honorer itu ditentukannya oleh kepala sekolah. Jadi, maka dalam hal ini itu pemerintah tidak bisa turun tangan dalam penentuan gaji guru honorer tersebut. Ada beberapa hal yang dapat juga ditempuh oleh para guru honorer agar mendapatkan gaji yang layak. Itu dengan sertifikasi. Sekarang kan ada sertifikasi seperti itu. Maka dari itu mereka setidaknya dapat memperoleh gaji mereka dari sertifikasi yang mereka miliki. Tetapi pada dasarnya memang gaji yang diberikan oleh guru honorer itu merupakan gaji yang ditentukan oleh pihak sekolah tersebut. Seperti itu dari saya. Gimana Amel? Udah cukup? Apa masih? Cukup, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Oh iya, sebelumnya untuk tugas, nanti ada tugas. Tugasnya saya share di Google Classroom. Untuk tenggat waktunya sampai hari Sabtu pukul 23.59. Nanti saya share juga dengan tugasnya dan juga tenggat waktunya ya. Oke, mungkin Ya, Bu. untuk hari ini Ya, Bu. sekian. Ya. Iya, Bu. Oke, pembelajaran kali ini